Amerika Serikat dan Houthi sama-sama tak segan untuk meningkatkan eskalasi. Terbaru, perseteruan AS dan Houthi kembali memanas pada Sabtu 15 Maret 2025 saat jet-jet tempur AS menyerang ibu kota Sanaa dan Saada yang menjadi markas Houthi. Serangan itu menewaskan 53 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, serta melukai ratusan orang. Hal ini merupakan respons atas ancaman Houthi yang ingin melanjutkan serangannya jika Israel masih memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tak tinggal diam, Houthi langsung membalas serangan tersebut dengan menargetkan kapal-kapal AS di Laut Merah. Lantas, seberapa kuat Houthi sampai berani membalas serangan AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut situs Combating Terrorism Center, Houthi punya sejumlah senjata canggih untuk menyerang musuh-musuh mereka. Kelompok ini meluncurkan serangan sistem senjata canggih setahun usai menguasai Yaman atau sejak 2015 dengan bantuan Iran. Di tahun itu juga, Houthi menyerang kapal-kapal dengan senjata ranjau dan rudal anti kapal. Salah satunya yakni rudal balistik jarak menengah Burgen 2H yang berjarak tempuh 965 km. Mereka memakai peluru kendali itu untuk menyerang Riyadh dan Yanbu. Selain itu, Houthi juga punya drone UAV Kasef-1. Sejak 2017, Houthi meluncurkan rata-rata 6 UAV ke rudal Patriot Koalisi Teluk. Houthi juga mengembangkan sekitar 30 stasiun pengawas pantai Spydo, drone, dan radar maritim ke kapal yang berlabuh untuk menciptakan solusi penargetan serangan. Tak berhenti di situ, Houthi juga melakukan pelatihan penyelam tempur di Pulau Zukur dan Bawardi di Laut Merah. Perkembangan teknologi paling signifikan yang dilakukan Houthi adalah konversi perahu cepat penjaga pantai menjadi kapal drone peledak Shark 33 berpemandu otomatis, di mana kapal tersebut dapat mengikuti arah atau mendekati target dengan pemandu televisi elektrooptik. Selain itu, pengalaman perang sebelum berhasil menguasai Yaman juga turut memperkuat dan memperkaya militer Houthi. Pengamat militer Michael Knight menilai Houthi telah terbukti luar biasa secara politik dan sangat mahir dalam memanfaatkan peluang. Salah satu perwira koalisi Teluk juga menganggap Houthi sebagai kelompok yang terorganisir, rela mati dan tangguh. Kelompok Houthi diam-diam semakin memperkuat kemampuan serangan mereka. Sebuah laporan menunjukkan Houthi telah memperoleh teknologi baru yang membuat drone dapat terbang lebih jauh dan lebih sulit dideteksi. Laporan soal teknologi baru Houthi ini diungkap oleh Taimur Khan, seorang penyelidik di Conflict Armament Research, sebuah kelompok di Inggris yang mengidentifikasi dan melacak senjata serta amunisi yang digunakan dalam perang di seluruh dunia. Khan melakukan perjalanan ke Yaman Barat Daya pada November 2024 untuk mendokumentasikan sistem sel bahan bakar hidrogen yang ditemukan pasukan pemerintah di sebuah perahu kecil di lepas pantai. Bahan bakar ini ditemukan bersama dengan senjata lain yang diketahui digunakan oleh pejuang Houthi, meliputi roket artileri berpemandu, mesin kecil yang diproduksi di Eropa yang dapat menggerakkan rudal jelajah, radar, dan perangkat pelacak kapal, serta ratusan pesawat nirawak komersial. Memangnya, apa yang spesial dari bahan bakar hidrogen? Jadi, bahan bakar ini menghasilkan listrik melalui reaksi oksigen di udara dan hidrogen terkompresi pada serangkaian pelat logam bermuatan. Sel ini melepaskan uap air dengan sedikit panas atau suara bising. Sebelum adanya bahan bakar hidrogen, drone Houthi menggunakan metode tradisional yakni dengan mesin pembakar gas atau baterai litium. Dengan bahan bakar itu, drone milik kelompok yang berbasis di Yaman itu dapat terbang hingga jarak sekitar 1.200 km. Nah, bahan bakar hidrogen memungkinkan drone terbang 3 kali lebih jauh, sekaligus membuat sensor akustik dan inframerah jauh lebih sulit mendeteksi. Selain itu, sistem hidrogen dapat menyimpan energi 3 kali lebih banyak daripada baterai litium dengan berat yang sama. Artinya, operator drone dapat membawa beban lebih banyak dengan jarak yang lebih jauh.
Tak hanya itu, bahan bakar hidrogen juga dapat digunakan berkali-kali lebih banyak dibandingkan baterai isi ulang yang umum digunakan. Bahan bakar jenis ini juga menghasilkan lebih sedikit getaran yang mengganggu bagi kamera pengintai dan sensor lain pada drone pengintai. Dengan berbagai kelebihan ini, Taimur Khan berpendapat Houthi bisa memberi kejutan baik ke AS maupun Israel. Laporan dari Konflik Armament Research ini dirilis pada Kamis 13 Maret 2025. Kelompok itu memeriksa dokumen pengiriman yang menunjukkan bahwa komponen bahan bakar dibuat oleh perusahaan-perusahaan di Cina. Meskipun masih belum jelas apakah barang-barang ini memang dikirim langsung dari Beijing atau melalui distributor. Tabung ini diberi label sebagai tabung oksigen, padahal berisi hidrogen. Itulah rincian kekuatan Houthi menurut situs Combating Terrorism Center serta kemampuan terbaru dari drone yang dimiliki Houthi. Tinggalkan komentar kamu dan saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.